Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmatika fi kulli waqtin mahin. Para asatidz dan ustadzat yang kami muliakan, terkhusus pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual, pimpinan SMP Bilingual Terpadu 1 dan 2, pimpinan SD Antawirya, para santri peserta upacara Hari Santri 2021 yang sangat saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini tanggal 22 Oktober 2021 dapat menyelenggarakan upacara Hari Santri. Upacara ini tentu tidak sekedar kita berbaris, tidak sekedar menaikkan bendera, tidak sekadar kita membacakan Pancasila dan 7 kewajiban santri, tapi di dalam upacara ini terkandung makna. Yang pertama, Hari Santri ini diputuskan oleh keputusan Presiden tahun 2015 bahwa setiap tanggal 22 Oktober akan dirayakan sebagai Hari Santri, dilatar belakangi oleh penghargaan terhadap prestasi santri di masa lampau yang luar biasa, terkhusus resolusi jihad. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, tidak serta-merta penjajah ikhlas menyerahkan Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi negeri yang merdeka. Mereka berusaha dengan segala cara untuk kembali menancapkan kekuasaannya di negeri kita. Bangsa Indonesia tahu, para santri tahu, mereka tidak akan rela penjajah akan kembali ke negeri kita. Cuma ketidakrelaan itu masih tersimpan di dalam setiap hati sanubari para santri di berbagai daerah. Resolusi jihad mengkristalkan seluruh jiwa untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan segala yang dimilikinya, harta benda, bahkan nyawa. Pengalaman yang tidak seimbang, persenjataan yang tidak seimbang, tidak membuat para santri pada saat itu takut. Dengan resolusi jihad, semangat itu terbakar, sehingga seluruh santri bukan hanya yang ada di Surabaya dan sekitarnya, tapi seluruh santri
yang ada di Jawa terkhususnya berbondong-bondong datang ke Surabaya. Ribuan santri mati, puluhan ribu santri mati. Tapi mereka sudah menyadari bahwa kematian yang dilandasi oleh jihad adalah kematian yang mereka harapkan, kematian yang mereka tunggu, kematian yang mereka idamkan, kematian yang membahagiakan. Itu yang kemudian melatar belakangi Hari Pahlawan 10 November. Dan ini memang agak sedikit terlambat, tapi disadari oleh negara bahwa itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan monumental. Untuk mengenang itu, negara memberikan penghargaan 22 Oktober yang dulu ditetapkan sebagai resolusi jihad menjadi Hari Santri. Para santri peserta upacara, memang pendidikan di pesantren juga sedikit terlambat diakui bahwa pendidikan pesantren memiliki keunggulan, memiliki kelebihan. Antara lain beberapa kelebihannya adalah terpadunya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat bisa dipadukan dalam pesantren. Sehingga santri hidup di dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Ini berbeda dengan sekolah yang lain. Anak sekolah pagi sampai siang. Siang harinya mereka harus bergumul dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga lingkungan itu kadang-kadang sangat berbeda, kadang-kadang justru sangat bertentangan. Maka anak yang tidak tinggal di pondok mendapatkan kesulitan yang luar biasa karena dia harus berjuang betul-betul untuk bisa tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau di pesantren, para santri tinggal di satu lingkungan relatif mudah. Yang kedua, di pesantren ada hidden kurikulum yang tersembunyi, kurikulum yang dibangun atas dasar keteladanan. Santri kecuali mendapatkan nasihat pelajaran di dalam kelas, santri juga mendapatkan role model, keteladanan. Bagaimana santri harus menghargai gurunya, bagaimana santri harus memuliakan gurunya, bagaimana santri harus mendapatkan ridho dari gurunya agar ilmunya menjadi berkah. Yang ketiga, santri belajar tentang karakter sehari-hari. Dan diketahui bahwa menurut penelitian, IQ, kecerdasan, kalau dikaitkan dengan kesuksesan, itu hanya punya pengaruh antara 6-20%. Sekali lagi, kecerdasan hanya punya pengaruh terhadap keberhasilan antara 6-20%. 80% keberhasilan banyak ditentukan oleh attitude, banyak ditentukan oleh karakter. Dan karakter ini dibiasakan, dilatih, dipaksakan sementara. Di dalam pesantren, santri harus membagi waktu mengembangkan kecerdasan intelektualnya, mengembangkan kecerdasan finansialnya, mengembangkan kecerdasan sosialnya, mengembangkan kecerdasan spiritualnya tanpa pernah ia ketahui dia sedang apa. Tapi sebenarnya seluruh kecerdasan yang dibutuhkan manusia untuk mencapai keberhasilannya setiap hari dilatih dan dikembangkan
oleh pesantren. Al-Quran memberikan pedoman. Ada banyak nilai yang sangat penting dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan, seperti hormat kepada sesama, sayang kepada yang lebih kecil, hormat kepada yang lebih tua, jujur, bersih, memiliki jiwa kasih sayang, bukan hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan. Kalau kalian sekarang melihat tempat kalian upacara hari ini kita lakukan 5 bulan yang lalu. Kalau kalian melihat pohon beringin yang sekarang tegak di depan kita, itu hampir setiap hari kita siram. Karena kita ingin pohon beringin ini, pohon terbesi ini akan tumbuh cepat dan gembiranya ketika kita upacara akan ada di bawah naungannya. Karena itu saya marah kalau pohon tidak disiram. Karena kita banyak mendapatkan bantuan, kebaikan dari pohon yang ribuan jumlahnya ini. Juga di dalam Al-Quran diajarkan tentang sabar, syukur, ikhlas, disiplin, tanggung jawab, rajin, berpikiran positif, ramah, rendah hati, takwa, istiqomah, qanaah, hidupnya berkualitas. Sayang nilai-nilai yang diambil dari Al-Quran ini justru banyak dieksplorasi oleh lembaga pendidikan lain, dan ini saya dapatkan dari sebuah pendidikan yang dikembangkan di sebuah lembaga pendidikan, nilai-nilai itu. Maka kembali dalam upacara Hari Santri ini, para santri harus kembali menggali nilai-nilai yang diisyaratkan di dalam Al-Quran yang terbukti memberikan kekuatan bagi santri di masa lampau untuk memberikan sesuatu yang tak ternilai kepada negara dan bangsa ini. Oleh karena itu pendidikan di pesantren perlu dilindungi. Maka 2019 kalau tidak salah ada sebuah kepres yang memberikan perlindungan terhadap pesantren. Tidak semua orang boleh mendirikan pesantren. Mereka yang mendirikan pesantren harus pernah mondok, sanad keilmuannya harus jelas. Mereka yang punya duit saja tidak boleh mendirikan pesantren. Ini bentuk kepedulian untuk menjaga pesantren. Yang ketiga, juga ada keputusan yang berkaitan dengan pendanaan pesantren. Seperti kita ketahui, sebagian besar pesantren mandiri. Mereka hidup di tengah masyarakat, seperti pesantren kita. Dari titik paling bawah, mendapatkan dukungan dari masyarakat, rupiah demi rupiah, kalimat demi kalimat. Sekarang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang bisa dikenal di berbagai tempat, yang menjadi alternatif pendidikan bagi lebih banyak orang. Negara paham itu, negara mengerti tentang itu, pemerintah tahu tentang itu, dan pemerintah berterima kasih tentang itu. Seandainya pesantren menjaga ini pemerintah pasti tidak akan mampu. Akhirnya juga pemerintah mengambil keputusan menyiapkan dana abadi untuk pesantren yang memang belum turun, mungkin 2-3 tahun ke depan. Tapi paling enggak niat baik ini perlu kita hargai, karena pemerintah bisa memahami apa yang dilakukan pesantren. Pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan,
Pesantren juga menjadi lembaga dakwah. Pesantren juga menjadi tempat pemberdayaan masyarakat. Pemerintah melakukan pendidikan sendiri nggak mampu. Pemerintah melakukan dakwah sendiri tentang KBN nggak mampu. Pemerintah memberdayakan masyarakat dengan sendiri juga tidak mampu. Karena itu pemerintah perlu mendorong agar pesantren bisa meningkatkan partisipasinya dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dalam bidang dakwah. Apalagi pesantren selama ini terbukti Indonesia ini memang negara aman. Tapi aman ini karena apa? Apa karena kekuatan tentaranya? Atau karena kejujuran polisinya? Atau karena keadilan pemerintahannya? Pemerintah menyadari, kecuali faktor yang tadi saya sebutkan, negeri kita itu aman. Ribuan pulau, perbedaan macam-macam di negeri kita. Di Arab perbedaannya hanya sedikit. Negara satu Arab. Tapi perpecahan terjadi setiap saat, pertempuran setiap hari. Negara yang aman selalu diusahakan oleh orang lain agar negara itu pecah dan bisa mengambil keuntungan. Irak hancur, Libya hancur, Syria hancur, Yaman sekarang terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Dan banyak negara yang lain. Indonesia aman. Apa sebab faktor keamanan dan ketenteraman itu di tengah perbedaan yang luar biasa? Itu karena peran pesantren. Peran santri. Ikhtiar untuk membawa Indonesia ini ke arah kanan. Bentuk negara khilafah. Bentuk negara Islam formal. Ini sudah dilakukan banyak orang. Untuk membawa Indonesia ke kiri, ke arah komunis sudah dilakukan. Tahun 48 oleh Musa di Madiun, 65 PKI. Tapi karena tegaknya santri di tengah-tengah dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, NKRI harga mati. Islam kokoh, Indonesia kokoh sampai hari ini. Dan itu disadari oleh pemerintah. Maka untuk tetap menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah perlu memberikan dorongan agar santri pesantren lebih berkembang lagi. Karena topangan Indonesia ada di pundak para santri. Jadi peringatan Hari Santri ini kecuali sebuah kegembiraan dan kebanggaan, sebenarnya juga tersimpan harapan dari negara dan pemerintah agar santri lebih aktif lagi. Hari ini negara kesatuan Republik Indonesia tegak dengan kokoh, menjadi rujukan banyak negara di dunia. Bagaimana mungkin Islam yang mayoritas di Indonesia ini, orang-orang yang beragama lain bisa hidup damai, mereka bisa melakukan kebaktian di gerejanya, di wiharanya, di tempat-tempat ibadahnya dengan sangat leluasa, dilindungi. Bagaimana bisa di negara-negara yang lain seperti itu tidak kita dapatkan? Karena apa? Karena di Indonesia ada pesantren, ada santri, ada ulama. Negara dan pemerintah mengakui itu. Maka Hari Santri kecuali mengingatkan kebanggaan pada kita semua tentang santri di masa lalu yang sudah membuat cerita emas, adalah harapan bagi kalian, bagi kita.
pesantren harus menjadi lembaga pendidikan yang kuat, yang berorientasi ke depan. Pesantren harus menjadi lembaga pendidikan dakwah. Pesantren juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Ini tugas kita. Para santri, salah satu dan ustadzah peserta upacara, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kita sudah terbiasa menghargai waktu. Setiap hari kita melakukan aktivitas, sangat lelah, sangat capek, kadang-kadang bosan. Tapi kita yakin bahwa kita perlu mempersiapkan untuk kualitas diri kita dan untuk sumbangsi terhadap bangsa dan negara kita ke depan. Moga-moga Allah senantiasa bersama kita. Akhirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.